Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran Al-Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran Al-Karim ini satu-satunya kitab yang otentik, yang masih orisinal, yang masih asli sejak diturunkannya Al-Quran sampai hari ini. Maka ada beberapa mukjizat Al-Quran yang perlu kita fahami bersama. Yang pertama, dari sisi bahasa, bahwa bahasa Al-Quran itu lebih bagus, lebih indah, lebih baik dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Bahasa Al-Quran itu mudah difahami, tidak berbelit-belit, dan tidak ada kontradiksi. Kalau satu ayat melarang minuman khamr, di ayat lain juga sama, melarang minum minuman khamr. Itulah kehebatannya bahasa Al-Quran. Mujizat Al-Quran ditinjau dari bahasa. Bahkan kenapa kemudian Al-Quran diturunkan di Makkah? Karena salah satunya mujizat itu adalah melemahkan orang-orang penduduk Makkah yang pada saat itu adalah orang yang ahli sastra, ahli bahasa, ahli linguistik. Mereka memang jago, mereka memang hebat, tetapi ketika Al-Quran turun, kemudian melemahkan, meluluh lantahkan kemampuan mereka yang tadinya ahli bahasa, ahli sastra dan sebagainya. Bahkan para jamaah sampai di dalam Al-Quran itu kemudian ditantang, karena umat kafir pada saat itu, orang-orang yang sombong, kemudian ditantang di dalam Al-Quran. Bahkan tantangan itu masih berlaku sampai hari ini para jemaah. Di dalam Al-Quran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih. Jadi kalau kamu semua ragu terhadap ayat Al-Quran, terhadap Al-Quran, coba sih siapapun kamu buat satu ayat saja semisal Al-Quran, seperti Al-Quran.
Bukan hanya itu, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan datangkan bala tentaramu dari setan, jin, iblis, semuanya datangkan kalau memang mampu membuat satu ayat semisal Al-Quran. Tetapi memang dijamin tidak akan bisa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemujizat Al-Quran ditinjau dari sisi bahasa. Yang kedua, mujizat Al-Quran ditinjau dari pemberitaan ghaib Al-Quran. Ini yang lebih dahsyat para jamaah. Jadi Al-Quran itu mampu memprediksi kejadian yang akan datang dan benar-benar terjadi. Suatu saat para jamaah, ada seorang purbakalawan namanya Mr. Rolet. Suatu saat Mr. Rolet ini ketika berada di salah satu lautan di Timur Tengah, ini menemukan satu fenomena yang aneh, fenomena yang ganjil, fenomena yang tidak ditemukan sebelumnya. Mr. Rolet ini menemukan satu benda yang terbungkus di lautan, salah satu laut di Timur Tengah. Maka karena penasaran kemudian diangkat ke daratan. Begitu terkejutnya Mr. Rolet ini para jamaah, ternyata benda tersebut yang ditemukan tersebut adalah jasadnya Fir'aun. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah jasadnya Fir'aun itu masih utuh, tidak hancur. Maka kemudian para jamaah untuk menyelamatkan jasad tersebut dibalsem, dimumikan di salah satu museum di Mesir supaya awet, tidak rusak. Para jamaah, beberapa tahun kemudian ada salah satu kampus universitas di Paris, Prancis ingin melakukan penelitian, ingin melakukan riset, ingin mengetahui kebenaran jasad Fir'aun ini benar-benar mati tenggelam di dasar lautan. Maka kemudian salah satu universitas Paris, Prancis ini memenuhi kebutuhan administrasi perizinan ke pemerintah Mesir, akhirnya diizinkan. Maka dilakukan riset, dilakukan penelitian, yang pada saat itu penelitian dilakukan oleh para tim dokter, diketuai oleh yang bernama Profesor Dr. Morsbuk. Maka para jamaah karena sudah diizinkan untuk melakukan riset penelitian, maka dilakukanlah penelitian. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sekian bulan. Akhirnya para jamaah menemukan satu kesimpulan, dan kesimpulan tersebut disampaikan secara terbuka, secara objektif, secara benar apa adanya. Padahal para jamaah, Dr. Morsbuk itu orang non muslim, bukan Islam, tetapi kejujuran ilmiah, kejujuran dalam melakukan penelitian, beliau menyampaikan apa adanya, bahwa dari hasil riset tersebut, dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Fir'aun itu benar-benar mati tenggelam di dasar lautan. Terbukti dari sisa air garam yang ada di kulit jasadnya Fir'aun. Para jamaah yang dimuliakan Allah, rupanya tidak sampai situ para jamaah. Dr. Morsbuk ini bingung dengan kejadian ini, bingung karena kejadian yang langka, kejadian yang aneh. Karena Fir'aun itu kan hidupnya di masa Nabi Musa. Jasadnya Fir'aun itu mati tenggelam di dasar lautan itu di zamannya Nabi Musa. Tetapi jasad tenggelam di dasar lautan kok nggak hancur, kok nggak rusak. Padahal air laut itu sangat mudah sekali menghancurkan satu benda.
Jangankan jasad manusia, besi saja itu bisa cepat hancur ketika terkena air laut. Tapi ini jasad Fir'aun ini kok bisa masih utuh? Maka bingung para jamaah. Dr. Morsbuk ini bingung. Profesor Dr. Morsbuk ini bingung. Akhirnya dicari teori yang beliau pelajari, dicari di perpustakaan kampusnya, seluruh buku dicari, tidak ketemu teori tersebut. Di perpustakaan pribadinya di rumah dicari, tidak ketemu juga para jamaah. Akhirnya Profesor Dr. Morsbuk ini kemudian berpikir, satu-satunya informasi yang dapat digali itu ya melalui kitab-kitab terdahulu. Melalui kitab-kitab terdahulu. Akhirnya Prof. Morsbuk ini mengumpulkan beberapa kitab. Kitab Taurat, Injil, dan Quran. Dibuka kitab Taurat tentang keselamatan jasad Fir'aun itu. 1 lembar, 2 lembar dikaji semua. Tidak satu pun menemukan ayat tentang keselamatan jasad Fir'aun. Tidak ada keterangan di situ. Di Taurat tidak ketemu, di Injil dicari. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya tidak juga ketemu. Dibuka di dalam Quran. Dicari 1 juz, 2 juz, 1 ayat, 2 ayat. Dicari dari awal sampai akhir. Ternyata para jamaah, satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang keselamatan jasad Fir'aun itu ada di dalam surat Yunus ayat 92. Nanti silakan dicek. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Fal yauma nunajjika, dan pada hari ini telah aku selamatkan jasadmu, jasad Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk dijadikan pelajaran orang-orang setelah kamu. Wa inna katsiran minan nas, tetapi kebanyakan manusia banyak yang melalaikan, banyak yang menghiraukan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Profesor Dr. Morsbuk ini menemukan satu ayat ini, maka saat itu Profesor Dr. Morsbuk hatinya bergetar, dan saat itu sujud, dan saat itu juga mengucapkan 2 kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Profesor Dr. Morsbuk langsung masuk agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bersama-sama kita renungkan. Memang kalau kemudian kita perhatikan, Fir'aun itu hidupnya di zaman Nabi Musa. Artinya ketika mati tenggelam di dasar lautan itu di zaman Nabi Musa. Tetapi keselamatan berita keselamatan jasad Fir'aun itu di zaman Nabi Muhammad. Artinya ayat Al-Quran tadi itu turun di zaman Nabi Muhammad. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu kira-kira 2000 tahun lebih. Tetapi ketika Al-Quran menyampaikan keselamatan jasad Fir'aun, apakah sudah ada buktinya? Belum ada pembuktian bahwa keselamatan jasad Fir'aun itu hanya berita saja. Tetapi di zaman modern hari ini, sekitar 1400 tahun kemudian, baru terbukti ditemukannya keselamatan jasad Fir'aun. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Jadi hidupnya di zaman Nabi Musa, pemberitaannya di zaman Nabi Muhammad, tetapi pembuktian keselamatan jasad Fir'aun ditemukan setelah 1400 lebih ditemukan keselamatan jasad Fir'aun. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini semua menjadikan semakin keimanan kita kepada Al-Quran Al-Karim, dan menjadi tambahnya istiqomah kita dalam beribadah dan beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu wat tawwabur rahim. Allah
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman واختم لنا بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.